Bapak, Ibu, para saudari, rekan-rekan muda yang terkasih. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Romo Robertus Sabtoko. Pada siang hari ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, rekan-rekan muda semua untuk meneruskan refleksi kehidupan kita. Refleksi pada siang hari ini, saya akan mengambil tema dendam dan benci adalah salah satu halangan yang cukup besar untuk seseorang di dalam menghadapi kematian dan di dalam menemukan jalan keselamatan. Mengawali tema ini, saya akan bermulai dengan pengalaman konkret yang terjadi dengan gerombolan motor gede yang akan mengadakan tur dari Padang sampai ke Aceh. Ternyata di Bukit Tinggi mereka membuat masalah. Gerombolan motor gede dari Siliwangi, Bandung yang di bawah lindungan mantan jenderal, dan sungguh-sungguh dengan bangganya, dan ada 10 motor yang tertinggal, dan akhirnya mereka lalu geber dan mencoba mengejar ketertinggalannya. Ada 2 orang yang kebetulan adalah pasukan intel dari TNI yang merasa terganggu dan hampir celaka. Lalu akhirnya dia ngejar dan menegur orang tadi, menegur orang yang pakai motor gede. Akibatnya apa? Mereka bertengkar dan akhirnya 2 serdadu, 2 tentara, 2 intel TNI ini dihajar oleh kelompok mereka. Kita tahu kasusnya sampai ke hukum dan masih dalam proses. Ada 2 hal yang ingin saya tekankan dalam refleksi kali ini. Yang pertama, kadang-kadang orang karena merasa ada backingnya pejabat, jenderal lagi, lalu menjadi arogan, menjadi sombong. Dan kita tahu orang bisa sombong juga karena kecuali backing juga karena kekayaan. Klub motor gede adalah klub orang-orang kaya. Tidak ada orang miskin punya motor gede. Orang miskin biasanya adalah klub sepeda onto, sepeda yang kuno itu. Tapi orang gede pasti klub yang besar. Dan saya sungguh-sungguh prihatin dengan arogansi, kesombongan dari beberapa anggota klub tadi yang merasa dirinya terganggu. Bahkan dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia yang mengganggu jalan raya. Jalan raya itu bukan untuk kelompok tertentu, jalan raya untuk umum. Lalu akhirnya karena merasa terganggu dan sampai mengajar, dan betulan yang diajar adalah tentara TNI. Lalu saya mengatakan orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang bangga dengan kedudukan, orang yang bangga dengan harta. Untuk apa sih? Ketika kita mati, ketika kita meninggal, kita tidak membawa motor gede. Ketika kita meninggal, kita tidak bawa ambulan. Yang kita bawa cuma hati yang berpasrah pada yang ilahi. Maka semoga itu nanti tidak terulang untuk siapapun. Kesombongan tidak dibutuhkan di dalam hidup kita. Yang kedua, saya setuju dengan jalur yang dijalankan oleh kedua saudara kita, itu lalu menggunakan jalur hukum dan akan memproses itu. Tapi saya sungguh-sungguh dijalankan jalur hukum dengan baik, dan saya berharap sangat sungguh tidak ada dendam di dalam hati kedua tentara tadi maupun di dalam korps TNI. Saya juga anak tentara. Saya juga bisa merasakan sakitnya itu. Tapi semoga kita pun semakin menghilangkan dendam dan benci dalam hati kita. Masalahnya apa? Masalahnya kalau kita dendam dan benci dan itu tertanam dalam hati kita, bukan orang lain yang rugi, tapi kita yang rugi. Justru hati kita menjadi terluka, hati kita menjadi tatu, keroak, dan bahkan menjadi semakin hitam karena dendam itu. Lalu kalau udah semakin hitam, kita gampang stres dan gampang kena penyakit. Dendam dan benci itu sungguh-sungguh akan membuat orang tidak damai.
menurut saya. Baik ketika akan dia, apalagi kalau dia akan dipanggil Tuhan dan masih dendam, itu akan mempersulit kematian. Pengalaman kecil ketika saya diundang di Jakarta, ada seorang sahabat saya yang sudah divonis dokter dia meninggal, tetapi belum meninggal. Lalu akhirnya dokter mengatakan mungkin ada seorang yang ditunggu. Lalu karena saya dekat, saya datang dan saya kontak batin dengan saudara saya tadi. Saya mengatakan, Om, sudah saatnya meninggal, kenapa Om belum meninggal juga? Dia mengatakan dalam batin kontak dengan saya, dia mengatakan saya dendam dengan anak saya. Ternyata dendam dan kebencian yang dari dalam hati kepada siapapun itu akan mempersulit kematian, akan mempersulit orang dipanggil Tuhan. Meskipun dia sudah parah, meskipun dia sudah saatnya mati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dendam dan kematian menurut saya itu juga akan mempersulit jalan untuk sampai ke sana, jalan untuk sampai ke surga, jalan untuk bersatu dengan yang ilahi. Pengalaman saya pernah liburan di Bali, di Kuta. Lalu suatu ketika saya diajak teman saya ke hotel yang katanya angker. Saya datang ke sana dan saya memang tahu bahwa hotel tadi adalah hotel yang ada kamar yang angker. Dan teman saya mengatakan temannya pernah nginap di situ dan jam 12 malam dia diseret keluar dari kamar. Lalu saya mencoba kontak dengan kemampuan saya, ternyata di situ ada leak perempuan. Sudah lama dan saya tanya, "Kamu siapa dan ngapain kamu di situ dan ngapain kamu ganggu?" Dia mengatakan saya adalah perempuan wanita yang mati tahun 1917. Lalu setelah itu mati saya karena dirampok dan diperkosa. Maka sekarang saya dendam dengan semua laki-laki yang ada dan terlebih yang masuk menempati kamar ini. Sampai sekarang saya masih mendoakan mereka, masih mendoakan beliau. Menurut saya itu dendam sungguh-sungguh akan membuat orang juga kesulitan untuk masuk ke kerajaan Allah, untuk masuk bersatu dengan energi besar ilahi. Pengalaman yang lain ketika saya di Matraman, baru-baru saja saya tidur dan saya kaget ketika ada seseorang sosok perempuan yang menemani tidur saya, dan saya kaget betul karena kamar tempat tidurnya sempit dan bikin saya sumuk. Saya terbangun dan tiba-tiba perempuan itu hilang. Saya kaget dan akhirnya saya menggunakan kemampuan saya watak, "Sopo sih kowe? Siapa kamu?" Oh, dia mengaku saya perempuan yang dibunuh, meninggal tahun 1927. Dan sampai sekarang belum mendapatkan jalan karena dia juga dibunuh dan dia dendam dengan pembunuhnya dan dendam dengan semua orang yang ada sekarang. Dari sini yang ingin saya tunjukkan, dendam dan benci itu adalah sangat mempersulit kita untuk mengalami kematian. Dendam dan benci itu akan sangat mempersulit kita untuk mendapatkan jalan ke dalam kerajaan ilahi, ke dalam surga. Maka di sini kita diajak oleh Yesus untuk sungguh-sungguh menghilangkan rasa dendam dan punya rasa kasih, punya pengampunan. Bahkan dalam sabdanya Yesus mengatakan, kalau ada saudaramu yang bersalah dengan kamu, bukan hanya sampai 7 kali kamu harus mengampuni, tapi sampai 70 kali 7 kali kamu mengampuni. Luar biasa. Bahkan dalam sabda yang lain, Yesus pun mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Saya pikir-pikir nggak logis. Yesus itu aneh. Tapi ketika saya pikir-pikir, ini loh, Yesus pengen supaya kita punya kasih, punya pengampunan, tidak punya dendam, tidak punya kebencian. Kenapa? Karena kalau kita dendam,
kita benci, kita tidak mengampuni orang. Yang rugi bukan orang yang kita benci, yang rugi bukan orang yang yang tidak kita ampuni, tapi yang rugi adalah diri pribadi kita. Hati kita rusak, hati kita penuh dengan penyakit, hati kita penuh dengan kebencian, dan hati kita menjadi hitam seperti darah yang tidak waras. Maka di sini sekali lagi kita diajak untuk sungguh-sungguh mencoba mengampuni, menekankan pengampunan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam suasana kasih. Kalau kita semua pengen mati dengan wajar, mati dengan harmonis, meninggal dengan wajar, meninggal dengan harmonis, dan setelah meninggal mendapatkan jalan dengan lancar. Apakah Romo pernah didendam? Pernah dendam? Oh, pernah. Waktu saya frater, calon imam, saya pernah difitnah oleh seorang teman saya sampai ke rektor adalah pimpinan tertinggi, dan dia mengatakan saya diadilin, saya di hadapan rektor, dan saya mengatakan saya nggak peduli siapa dia, kalau saya benar, saya betul-betul dalam on the way, on God way, maka saya tidak takut, mau oskup kayak mau rektor kayak peduli amat. Maka saya mengatakan, Romo Rektor, kalau Romo Rektor nggak percaya sama saya, keluarkan Sabtoko malam ini. Sabtoko nggak jadi imam, nggak partean. Lalu akhirnya kami diam 2-3 menit, dan akhirnya Romo Rektor percaya sama saya, dan syukur pada Allah, puji Tuhan, sampai sekarang saya menjadi imam sudah 30 tahun dan tetap setia. Dan hati kita sungguh-sungguh, dan hati saya tetap tidak ayem. Tapi waktu itu saya betul-betul sakit. Saya betul-betul mencari siapa yang dendam, siapa yang memfitnah saya. Saya cari, dan ketika saya ketemu, saya pengen ngantemi, mukulin sampai puas, kalau perlu bunuh. Tapi ketika saya mau melangkah ke itu, saya berdoa, Tuhan Yesus mengatakan, Sabtoko, janganlah kamu balas, doakanlah dia, semoga dia bertobat. Dan benar, saya mengolah rasa dendam saya selama 10 tahun supaya saya mampu mengampuni orang tadi. Sekarang sudah saya ampunin. Dan doa saya hanya mengatakan, Tuhan Yesus, berilah dia, terserah kamu, pelajaran yang cocok biar sikap dan tingkah lakunya berubah. Dan doa orang miskin, doa orang tersingkir, itu menembus awan dan sampai ke hadapan ilahi. Dan orang-orang yang jahat sama saya yang saya doakan, kebanyakan mengalami celaka. Tapi marilah Bapak Ibu, biarkan semua itu kita sungguh-sungguh mencoba saling mendoakan supaya kita tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa benci, dan semangat mengampuni serta semangat kasih di dalam hati kita. Sehingga kelak kalau saatnya tiba, kita pun dipanggil dengan enak dan lancar, serta mendapatkan jalan yang lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Tuhan memberkati. Yang kowe ngilang rapiso tak sawang, nanging nengati tansah kelingan, manis janjimu kuwi larani hati. Sekian aku loro isih kuat nyonggo tatu sing ana ndada, perih rasane yen eling kowe angel tambane.
biyen aku lan kowe. Yang aku loro ning isih kuat nyonggo tantu sing ana ndada perih rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing nang sandingmu ten meluku piye tenane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane ceritane tresno